Nah, keputusan pengenaan sanksi ada di bidang kehormatan DPP PDIP. Itu yang dipimpin oleh Pak Komarudin Watubun itu. Nah, surat pemecatan Budiman Sujatmiko ditandatangani langsung oleh Mbak Mega sebagai Ketua Umum dan Sekjen PDIP. Bu Mega dan Mas Hasto tanda tangan pecat. Keputusan ini jadi warning, jadi peringatan supaya tidak ada kader-kader yang bermain api lagi, mencoba tidak mengamankan keputusan partai, tidak tegak lurus sikat gitu loh. Nah ingat loh, ini bukan berarti bisa disebut kalau PDIP itu partai anti demokrasi. Oh tidak, ini keputusan partai tidak dijalankan kalau tidak seperti ini. Buat apa PDIP memutuskan pencapresan seseorang? Dan pasti di partai manapun akan diberlakukan tindakan yang sama, yang tegas. Halo, ketemu lagi dengan Om Benggawan. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Jangan bosan ya. Ini akhirnya Budiman Sujatmiko dipecat dari PDIP. Waduh. Dan masa depan politiknya masih jadi tanda tanya ini. Keputusan PDIP itu jadi bukti kalau sebuah partai memang harus bersikap tegas. Apalagi dalam konteks Pilpres. Dalam hal mendukung pada capres, orang yang jelas-jelas mendukung, menyebut nama lain, dalam hal ini menyebut nama Prabowo untuk jadi presiden ke-8. Itu kesalahan fatal. Oh, dan telak itu. Nah, siapapun tidak bisa membantah. Ditambah pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah acara deklarasi relawan Prabowo Budiman. Nah, ini sebuah partai politik harus menjaga marwahnya seperti PDIP ini. Menegakkan aturan partai, menjalankan keputusan sesuai roda organisasi. Nah, tiadanya ketegasan ini berdampak pada kesehatan berpolitik partai yang bersangkutan. Nah, PDIP ya mau partai besar, partai berpengalaman, modern. Nah, tapi sebentar ini. Apakah kenekatan Budiman ini upaya dirinya sendiri? Oh, apa disengaja ini? Sengaja memotong kompas. Nah, dalam usahanya menjadi cawapres Prabowo. Pengen jadi wakil presiden. Belum ada yang menyampaikan hal ini. Dan seperti kita tahu, sampai sekarang ini Pak Prabowo belum menemukan loh siapa cawapresnya. Artinya manuver Budiman Sujatmiko mendukung capres dari Gerindra itu sebagai langkah menyalip di tikungan. Wah, ora bahaya toh. Gak bahaya toh itu. Loh, apa maknanya menyalip di tikungan? Itu kan berbahaya sekali tuh. Menyalip tuh mestinya di jalan yang lurus. Walaupun Menhan didukung Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Ya kenyataannya siapa pendampingnya? Ya, kan masih jadi pertanyaan besar ini. Sejak awal Cak Imin yang memang sudah pengen tenan jadi cawapresnya Pak Prabowo, dan dari awal mereka mesra ini antara Pak Prabowo dan Cak Imin ini. Tapi Golkar kan tentu tidak mau begitu saja setuju. Ya mau dia, dia partai besar kok. Cak Imin jadi cawapresnya, ya dia nggak mau. Apalagi modal suara Golkar juga besar. Sementara bagi PAN, meski tak menyodorkan kader sendiri, mereka pengen sekali nih Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, jadi cawapresnya Pak Prabowo. Setidaknya duitnya banyak loh. Daripada kader sendiri, modal suara cekak malah repot. Apalagi duitnya jauh lebih besar itu kalau Pak Erick Thohir tuh kalah jauh lah kader-kader PAN dengan Menteri BUMN. Nah, Budiman Sujatmiko melihat peluang ini. Dia bisa mengambil posisi tersebut karena kalau tetap bertahan di PDIP, neng PDIP terus gitu, menunggu terbuka peluangnya jadi capres atau cawapres. Ya tidak mungkin. Aduh, dan tidak tahu kapan ini. Kerjanya harus benar-benar kerja keras. Nah, bisa jadi Mas Budi melihat peluang untuk ke arah sana masih terlalu jauh. Juga pesaingnya banyak itu di PDIP itu. Kader-kadernya mumpuni sangat banyak sekali. Kalau tidak ambil tindakan sekarang dan lari mencolot, wah, ya enggak bisa. Mimpinya jadi presiden atau wakil presiden Indonesia bisa benar-benar wes sore nek ceritane tertutup rapat. Ya, ini jujur ini.
Om Begawan ini tidak habis pikir, ini bagaimana bisa loh. Seorang petinggi partai yang sudah dikenal lama berjuang untuk PDIP. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk mendeklarasikan dukungan pada Pak Prabowo. Nah, kalau perbuatan itu dibiarkan, ya bisa jadi presiden buruk, sinyalemen buruk. Ya, jika ada yang bertanya ini, kenapa langkah yang sama tidak diambil PDIP terhadap Pak Effendi Simbolon? Dukungan Pak Effendi pada Pak Prabowo tidak terlalu keras dan lugas. Namun kenyataannya Pak Effendi juga sudah dapat sanksi batal jadi caleg nih. Wah, orang Solo Gunung Senayan lagi. Dan malah digantikan oleh Bang Ferdinand Huta Hayan. Susah itu. Namanya agak susah itu. Mantan petinggi Demokrat waktu itu. Pernyataan Bang Effendi juga tidak terlalu keras. Yaitu pada acara Marga Simbolon se-Indonesia. Awal Juni lalu itu. Nah, Bang Effendi bilang itu. Bilangnya cuma gini nih. Kalau Indonesia dipimpin seorang pemimpin handal, dan kriteria itu ada pada Pak Prabowo. Coba gitu aja loh. Kan beda jauh pelanggarannya dengan Budiman Sujatmiko yang benar-benar mendukung dan mendeklarasikan dukungan ke Pak Prabowo dengan Prabunya itu. Ya kita bisa melihat PDIP nampaknya memang bertransformasi jadi partai modern. Partai yang menerapkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Nah buktinya mantan ketua PRD itu menerima. Ya pasti di PDIP disediakan loh mekanisme banding. Hanya saja sekelas Budiman itu tahulah. Banding ya percuma karena dia tahu tingkat kesalahannya seperti apa. Oh, fatal itu. Apa alat untuk membela diri? Ya tidak ada. Bang Andi Arief itu misalnya. Mantan kolega Budiman Sujatmiko di PRD. Sekarang jadi ketua Bapilu Demokrat. Itu berkomentar. Kalau keputusan pemecatan itu berlebihan katanya. Bisa aja jenengan itu Bang Arief tuh. Kok berlebihan? Oh, fatal kok berlebihan. Coba situ berani nggak deklarasi dukung Pak Prabowo Ganjar itu. Dijamin nggak akan terjadi itu. Nggak berani jenengan itu. Oh, kan sudah Anies banget loh. Wong Bang Andi penangkutnya bukan main. Oh. Sampai sekarang Pak Anies kan belum deklarasi cawapresnya itu sopo itu loh. Bang Andi cuma ngancem-ngancem doang, nggak berani dukung capres lainnya, ngancem itu loh. Nah, keputusan pengenaan sanksi ada di bidang kehormatan DPP PDIP. Itu yang dipimpin oleh Pak Komarudin Watubun itu. Nah, surat pemecatan Budiman Sujatmiko ditandatangani langsung tuh, oleh Mbak Mega sebagai ketua umum dan sekjen PDIP. Bu Mega dan Mas Hasto tanda tangan pecat. Keputusan ini jadi warning, jadi peringatan supaya tidak ada kader-kader yang bermain api lagi, mencoba tidak mengamankan keputusan partai, tidak tegak lurus sikat gitu loh. Nah ingat loh, ini bukan berarti bisa disebut kalau PDIP itu partai anti demokrasi. Oh tidak, ini keputusan partai tidak dijalankan kalau tidak seperti ini. Buat apa PDIP memutuskan pencapresan seseorang? Dan pasti di partai manapun akan diberlakukan tindakan yang sama, yang tegas. Nah, kalau memang tidak setuju keputusan partai misalnya, ya mundur itu loh. Jangan menelikung di tengah jalan. Contohlah itu keputusan Bang Guntur Romli dengan beberapa caleg dari PSI. Nah, semula PSI kan sudah mendeklarasikan mendukung Pak Ganjar. Malah sebelum PDIP memberikan rekomendasi, PSI sudah dukung Ganjar di mana-mana itu. Tiba-tiba ada kunjungan Ketua Umum Gerindra. Dan mereka yang mundur itu melihat ada inkonsistensi yang dijalankan oleh PSI. Makanya Mas Guntur dan kawan-kawan menarik diri. Pilih mundur. Ya lebih baik begitu. Agar jajaran DPP juga tidak bisa sembarangan. Waktu memutuskan mau mendukung pencapresannya untuk siapa itu loh. Sembrono nih. Sudah masanya pilpres dorang genah. Nah, Budiman Sujatmiko terhitung masih muda loh. Masih panjang langkahnya di belantaraan politik Indonesia. Apakah Gerindra akan membuka peluang bergabung bersama mereka? Ya kita belum tahu. Ini kan baru relawan aja. Belum benar-benar masuk ke Gerindra itu. Budiman Sujatmiko itu. Dengan kecerdasan seperti Budiman Sujatmiko. Dia gampang kok masuk ke partai politik kok.
Dan bisa jadi sudah banyak pihak yang menawarinya. Ini pasti nih, ini prediksi saya loh ini. Ini mungkin kira-kira Begawan itu begitu tuh. Budiman akan menahan diri tentunya. Harga dirinya tetap akan dinaikkan. Tidak masuk partai manapun saat ini. Sementara relawan Prabowo hanya akan fokus mengkampanyekan Prabowo sebagai presiden. Calon presiden. Dirinya akan menimbang, memikirkan dan belum akan memutuskan bergabung kemana di Pilpres tahun depan. Ya, apalagi di partai. Dia masih belum menerima, belum berpikir mau masuk partai mana. Ada banyak pembelajaran menarik. Utamanya bagi pendidikan politik masyarakat kita ini. Dalam kehidupan demokrasi, apa yang sudah saya sampaikan tadi sekaligus jadi pembelajaran. Terutama bagi orang-orang yang berniat masuk ke partai politik. Harus bisa membedakan loh, mana aspek demokrasi dan mana aspek loyalitas pada partai politik. Hal itu pasti sudah dimengerti betul-betul oleh kader-kader partai politik. Harus bisa mengerti dan memahami. Presiden positif ini memang perlu diangkat. Supaya kita sebagai rakyat bisa terus mendorong pada partai. Pada orang-orang yang menahkodai partai, pada kader-kader partai harus jadi pionir dalam kehidupan demokrasi. Lah kalau partai politik dan orang-orang politik tidak menegakkan demokrasi di kehidupan politik mereka, rakyat akan menyandarkan kokohnya demokrasi ini pada siapa? Ya ora iso, partai politik adalah salah satu sandaran demokrasi bagi masyarakat yang ingin berbuat sesuatu untuk negara ini. Itu ya, supaya kader-kader partai politik bisa paham hal ini. Oke lah, yang kita akan jumpa lagi pada ngompol-ngompol berikutnya. Tetap dengan Om Begawan. Sampai jumpa. Salam ngompol, salam Begawan.